Satu. Selamat datang, kita kembali ke live streaming di hari kedua. Teman-teman. Baiklah, ini di lapangan utama ada pertandingan futsal. Nanti kita turun ke bawah ya. Kita lagi setel audionya. Satu, dua, tiga, cek. Satu. Tempat berlindung di hati.
Satu. Oke teman-teman, kita akan ke bawah ya. Kita akan bertemu ke pertandingan-pertandingan. Ada di sana, ada pertandingan futsal, ada bola besar, ada badminton ya. Kita akan ke bawah dan ada juga outbound ceria. Ya, di sini kita sudah berada di pertandingan bola voli besar antara kelas 6 Al-Kindi melawan Oke, seru sekali ya. Lihat bolanya besar sekali teman-teman. Iya.
Di ujung sana ada outbound ya. Outbound sudah berjalan juga untuk kelas berapa itu? Kelas 4 ya. Bergembira semua. Menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung Ini ada mainan bola oleh kakak kelas. Udah. Ini live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat TV Al Furqan, I am Zara Yasmin from SDT Al Furqan Palembang. Hari ini Yasmin mau mewawancarai kegiatan pekan olahraga sekolah di SDT Al Furqan Palembang. Jadi di sini ada futsal level 3, yaitu dari 3 Abdurrahman melawan 3 Usama. Yuk kita lihat keseruan mereka. Mereka main seru banget ya teman-teman. Nah ayah bunda, buat kalian yang mau daftarin anak di sekolah dasar, bisa banget nih di SDT Al Furqan Palembang. Gelombang pertamanya dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 4 September 2026. Yuk daftar. Di sini ada bola voli besar
yang dimainkan oleh level 6 ya, dan salah satunya ada di kelas Yasmin nih teman-teman. Dari 6 Vindi dan 6 Alfarabi. Ini bola besar level 6. Dan satu lagi kegiatan di sini banyak banget loh teman-teman. Di pekan olahraga sekolah ini ada badminton, futsal, bola besar, dan lain-lainnya. Salah satunya ada outbound ceria juga. Yuk kita lihat. Nah teman-teman, ini adalah tempat outbound ceria. Ada spider web, ada wall climbing, halang rintang, dan lain sebagainya. Semua tempat ini dibuat oleh guru-guru SDIT Al-Furqan Palembang yang dengan kreativitas dan kerajinannya. Ini adalah tempat wall climbing yang dimainkan oleh level 5 di SDIT Al-Furqan Palembang. Olahraga ini untuk melatih keberanian, ketangkasan, dan lain sebagainya. Dan di sana ada spider web yang juga sama seperti wall climbing yang melatih keberanian, ketangkasan, dan lain sebagainya. Ada halang rintang. Ini adalah adik kelas kita yang baru selesai merayap. Coba kita tanya salah satu anak di sini. Halo, kamu kelas berapa? Kelas 2. Namanya siapa? Amira. Menurut kamu seru nggak main di? Seru. Kamu udah main apa aja? Belum main. Ini mau main apa? Halang rintang ya? Oke, makasih. Dadah. Yuk kita tanya ustadz-ustadznya. Ustadz. Boleh. Ini kegiatan. Ini dari kegiatan apa tuh? Ini adalah kegiatan POS, adalah kegiatan setiap tahun kita di SDIT Al-Furqan Palembang. Ini POS ini adalah pekan olahraga sekolah. Pekan olahraga sekolah yang diikutin dari level 1 sampai level 6. Ada apa aja tadinya? Di sini ada olahraga ceria, bisa kita lihat ya. Olahraga ceria ini ada halang rintang, ada merayap, ada titian tali, ada climbing, raffling. Di ujung sana ada jembatan gantung. Dan juga untuk olahraganya kita ada olahraga voli besar di lapangan. Dan juga ada futsal, badminton hari ini. Ini hari kedua. Hari pertama kemarin ada balap karung, ditambah balap karung ada juga tarik tambang. Kalau wall climbing ini buat melatih apa aja tuh? Ini udah melatih ketangkasan untuk anak-anak semua, biar anak ustadz semua kita menjalankan 7 kebiasaan manusia hebat. Salah satunya hidup sehat, ya, bangun pagi berolahraga. Jadi berolahraga kita terapkan di SDIT Al-Furqan. Makasih tuh. Sama-sama. Bye. Halo, kamu udah selesai main ini? Udah selesai mainnya? Kalian udah selesai belum? Belum ya? Menurut kalian bakal seru nggak main di sini? Seru. Insya Allah. Siapa yang seru? Itu sudah.
Bagaimana perasaannya abis naik titian tali? Senang. Nama kamu siapa? Dirga. Dimas Salman. Seru banget. Sorry. Namanya dulu tanya. Siapa namanya? Dirga. Kelas. Dimas Salman. Menurut apa perasaan kamu abis naik titian tali? Sangat senang. Seru nggak di main olahraga ceria di sini? Seru banget. Takut nggak kamu? Agaan. Waktu di atas itu gimana perasaannya? Deg-degan. Tapi kamu bisa kan? Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ayo kita ke merayap. Nah, saat ini ada adik kelas kita yang sedang melakukan merayap. Di sini kami sudah membawa baju ganti, jadi tidak takut basah-basahan. Yuk kita tanya salah satu orang di sini. Halo. Hai. Kamu udah selesai? Seru nggak merayap di sini? Banget. Apa perasaan kamu waktu mau mulai merayap? Dekan. Kamu udah bawa baju ganti? Bawa. Seru nggak? Seru. Seru. Oke, makasih. Kamu namanya siapa? Ila. Dari kelas? 2. 2 apa? Huzaifah. Oke, dadah. Makasih. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini apa namanya? Level berapa Bunda? Level 2. Level 2. Kira-kira merayap ini bisa melatih apa aja, Bun? Melatih ketangkasan yang jelas anak-anak jadi mandiri, tahu. Apalagi ini merayapnya sekarang pakai air ya. Jadi anak-anak lebih cepet-cepet lagi nih, lebih. Apa manfaat dari merayap ini? Untuk melatih otot tangan ya, biar lebih ini lagi, lebih gesit lagi kalau misalnya. Ya, lomba apa aja di sini yang level 2 nih sebelumnya? 2 itu kemarin ada tarik tambang, kemudian ada apa lagi nak? Ya, ada balap karung juga kemarin. Sama tadi ada halang rintang ya, halang rintang sebelumnya, baru merayap. Makasih Bunda. Lanjutnya kita akan ke spider web. Ini adalah keseruan adik kelas kita yang sedang bermain spider web. Yuk kita tanya-tanya. Halo. Halo. Kamu udah selesai main? Udah. Menurut kamu seru nggak main di sini? Seru banget. Menurut kamu seru nggak main di sini? Seru banget. Apa perasaan kamu waktu mulai naik? Deg-degan sih, sakit gitu. Tapi asik banget. Asik banget. Kalau kamu? Deg-degan sih, takut. Tapi gak apa-apa, seru. Kalau waktu udah turun gimana perasaannya? Ya mau lagi. Asik banget soalnya. Ya seru sih, seru. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini spider web kan? Kira-kira spider web ini bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk melatih otot, ya otak, kebersamaan itulah. Iya, ada yang nangis nggak Tat sejauh ini? Sejauh ini tidak ada ya, karena belum ada kelas bawah, belum ada, masih kelas atas, level 5 sama 6.
Tapi nanti ada yang level 1. Level 1 tidak. Level 2, 3, 5 sama 6 saja. Ya ada yang jatuh nggak Tat? Jatuh sih ada, tapi kan karena ditahan oleh ustadz-ustadznya, jadi nggak langsung buk. Emang udah disiapin ya Tat? Sudah disiapin. Tenang saja, insya Allah aman. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya kita lihat keseruan di Halang Rintang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz namanya siapa? Ustadz Eko, Coba Ustadz kasih kata-kata hari ini. kata-kata hari ini, karena Ustadz berada di halang rintang, jadi hidup itu penuh rintangan. Melewatinya. Makasih Ustadz. Halo. Halo. Kamu namanya siapa? Riza? Dari kelas? 2 saat. Menurut kamu seru nggak main halang rintang sini? Seru banget. Oke, makasih. Sekarang ayo kita lihat keseruan olahraga di sana. Ayo. Ayo kita keseruan anak-anak anak-anak SD Al Furqan di wall climbing. Nggak ada kamera. Lagunya sorry. Ini dia keseruan di wall climbing. Di sini aman banget karena sudah dijagain sama ustadz-ustadznya ya, Bun? Ya, semua peralatan di sini udah disiapin biar aman dan nyaman sama guru-guru di SDIT Al Furqan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, peralatan di sini kira-kira aman banget gak Tat, buat ini? Alhamdulillah peralatan di sini sangat aman karena sudah dicoba dari kemarin. Peralatan di sini aman semua, belum ada anak-anak yang cedera dan kita berharap tidak ada anak-anak yang cedera ya. Kita berharap pos ini berjalan dengan lancar sampai hari Jumat, sampai selesainya nanti kegiatan pos ya ini. Amin. Kalau cara buatnya gimana Tat? Kalau cara buatnya itu bersama-sama, ada alatnya dan bersama-sama ustadznya bergotong royong membuat alat-alatnya ya, sehingga jadi dan bisa dipakai untuk semua siswi SDIT Al Furqan Palembang. Sejauh ini ada yang jatuh nggak Tat? Untuk ini alhamdulillah nggak adanya yang jatuh ya, semoga tetap seperti itu sampai berakhir pos ini hari Jumat nanti. Yuk kita lihat teman-teman yang lagi pakai sabung pengaman. Iya, Tat. Assalamualaikum Bunda.
kalau misalnya di wall climbing ini wajib pakai pengaman ya? Apa? Kalau misalnya di wall climbing ini wajib pakai pengaman. Oh, iya dong, harus pakai pengaman dong ya. Nanti kalau misalnya nggak safety bahaya. Ini kalau misalnya dari pernyataan di siswa SDIT Alfurqan, kira-kira seru nggak di Bunda? Ya, ini permainan yang paling seru dan paling menantang ya. Memang banyak yang mau ya Bunda? Gimana perasaan kalian udah mau naik? Biasa aja. Mungkin. Oke, kasih. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Afan. Dari kelas 5. Gimana perasaannya mau naik ke sini? Tegang. Deg-degan? Tegang. Tegang. Deg-degan nggak? Enggak. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke jembatan gantung di sana. Ayo. Nanti ya, ada jalan. Ya Allah, Bun. Bentar lagi, Bun. Ini dulu nggak, Tat? Jangan. Wah, mata tuh. Jadi sekarang kita mau wawancarain salah satu guru dan murid di bola voli besar. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kira-kira bola voli ini sejauh ini ada yang jatuh nggak Bunda? Dari tadi pertandingan memang ada yang terjatuh tadi karena bolanya juga lumayan berat. Kira-kira ukuran bolanya tuh kenapa dibuat sebesar itu Bunda? Biar lebih seru daripada yang lain. Ya, karena Alfurqan pembeda. Oke Bunda, kira-kira bola voli ini untuk bisa bermanfaat untuk apa aja Bunda? Ini untuk kerjasama tim ya, dan kefokusan juga serta kekuatan dari otot tangan. Memang bermanfaat banget ya Bunda. Untuk terutama untuk kerjasama tim. Oke, terima kasih Bunda. Yuk kita lihat keseruan mereka bermain bola voli. Ini dia jembatan gantung dan ayo kita tanya murid-murid yang udah naik. Halo, nama kamu siapa? Nadita, Menurut kamu gimana perasaan kamu setelah waktu mau naik? gemeter. Waktu udah turun lega gitu? Hah? Turun lega? Lega. Oke, makasih.
Ini dia keseruan jembatan gantung yang ada termasuk di olahraga ceria SDIT Al-Furqan. Yuk kita tanya bagaimana menyiapkannya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kira-kira di sini nih safety nggak Bunda? Insya Allah safety karena kan ada ustadz bundanya dan alatnya sudah lengkap semua. Sejauh ini ada yang jatuh atau takut banget gitu? Kalau jatuh alhamdulillah belum ada, tapi kalau untuk takut paling nangis aja. Ada yang nangis Bunda. Ini level berapa Bun? Kenapa? Level berapa yang naik sekarang? Level 5. Level 5 lagi outbound ceria. Iya, lagi outbound ceria. Oke, terima kasih Bunda. Cara buatnya yang ini nih gimana caranya Bun? Cara membuat, oh boleh tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara membuat jembatan gantung nih gimana Bun? Kita pakai dari tali webbing ya, diikat terus jadi seperti ini. Dari kerjasama para guru dia. Kerjasama para tim usaha di sini. Oke, terima kasih Ustaz. Ya Allah. Nah, jadi ini adalah salah satu kegiatan di Outbound Ceria ya teman-teman, yaitu jembatan gantung. Selanjutnya kita bisa melihat olahraga badminton di sebelah sana. Yuk kita lihat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kira-kira cara membuat jembatan gantung ini gimana Kak? Nah, pertama itu kita kumpulkan dulu alat-alatnya seperti tali webbing, juga ada yang ada di sana ya juga. Terus ya, dari kerjasama tim usaha di sini, jadi buat seperti ini. Memang sudah bekerja sama dari sebelum-sebelumnya, udah disiapin banget ya tadi? Ya betul sekali. Oke, terima kasih Ustaz. Yuk kita ke lomba badminton. Nah teman-teman, ini adalah pertandingan. Nah teman-teman, ini adalah pertandingan badminton level 4 dari SDIT Al-Furqan Palembang. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kira-kira menurut Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kira-kira ini skornya berapa Bunda? Sekarang sudah 7-3. Pertandingan dari kelas berapa aja Bunda? Ini saat ini sedang pertandingan kelas 4, Ahwat. Ahwat. Oke Bun, terima kasih Bunda. Oke teman-teman, jadi itulah berbagai macam olahraga yang ada di pos Pekan Olahraga Sekolah SDIT Al-Furqan Palembang. Banyak dan seru-seru banget ya. Jadi sekali lagi buat ayah bunda yang mau daftarin anaknya di SDIT Al-Furqan Palembang, bisa banget. Gelombang satunya dimulai dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 4 September 2026.
Sekian dari Yasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah Halo sahabat TV Al Furqon, sekarang kita sedang bersama salah satu wali murid SDIT Al Furqon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu kalau boleh tahu? Saya dengan Dini, orang tuanya dari Muhammad Altaf Umar, kelas 3 Usama. Oke, Mama Umar ya, kelas 3 Usama. Kalau boleh tahu Usama, Umar hari sudah lomba apa aja nih, Ma? Barusan tadi jam 8:30 ikut futsal. Futsal yang di belakang kita ini tadi, oke. Tadi udah ketemu Mama belum, Abang Umarnya udah? Udah. Gimana tadi ceritanya dari Abang Umar? Antusias banget mau ikut lomba futsal, tapi sayangnya kurang beruntung, kalah. Masya Allah, gak apa-apa, try again. Katanya bunda adek kalah kayak gitu. Nanti adek mau coba lagi, kebetulan nanti jam 9:30 tanding lagi. Amin ya, semoga nanti meraih hasilnya terbaik. Jadi Mama sengaja datang ke Al Furqon khusus hari ini untuk menyaksikan Abang lomba ya? Iya benar, mau support. Masya Allah, terima kasih Mama ya atas supportnya ya. Mama, untuk Mama sendiri nih, adiknya udah kelas 3. Sebelumnya dulu kelas 2 dan kelas 1. Pernah juga ikut kegiatan POS. Nah itu gimana Ma bagusnya ke depannya? Apakah ini terus gak apa-apa dibelangsungkan terus? Menurut Mama gimana? Saya lihat dari 2 tahun sebelumnya dengan yang sekarang kayaknya beda ya Bun ya. Ada cabang olahraga baru saya lihat. Kemudian ini ada volley pakai bola besar. Kayaknya lebih kreatif. Jadi mungkin harapan kami sebagai orang tua dari siswa, orang tuanya Muhammad Altaf Umar, agar Al Furqon ke depannya posnya lebih kreatif lagi, lebih bisa membangun semangat anak-anak. Jadi ketika belajar minggu selanjutnya bisa lebih semangat lagi gitu. Ya, jadi motivasi semua belajar juga ya Maya, lebih semangat datang ke sekolah tentunya ya. Masya Allah. Sesuai dengan tema kita tahun ini, Fun, Fit, and Friendly, Our Sport, Our Unity. Terima kasih Mama atas masukannya ya, semoga berjaya sampai. Oke, iya baik. Ya. Baiklah, kita masih menyaksikan pertandingan futsal ya. Ini ada wasit dari SDIT Al Furqon Palembang. Siswa juga ya. Nah, ini ada juga teman-teman supporter nih. Halo, supporter ya. Kalian dukung tim siapa nih? Boleh lihat kamera di belakang. Dukung tim siapa nih? Dukung tim Khalid. Oke, gue dukung tim Khalid ya. Wah. Berapa skornya saat ini? Masih 0-0.
Masih kosong-kosong store-nya ya. Oke, kalian udah belum main futsal? Belum pun, pengen jam 10. Kalian di jadwalnya jam 10. Nanti kalian harus bisa ya menang ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seru nggak sih pos tahun ini? Seru Bun, insya Allah. Seru. Ada ini apa namanya itu ada yang apa ini namanya nih? Ya, ada futsal, ada badminton, ada bola voli besar. Baru ya bola voli besar ini ya? Ya, baru. Ya, jadi seru. Harapannya ke depan teman-teman dari kakak-kakak Kasdam mau lomba apa sih yang mau diadakan? Bola tackle kalau bisa. Basket Bun, basket. Oh basket, ya. Nanti kita sudah ada lapangan basket, nanti kita usahakan ya untuk ada basket. Thank you ya. Ya. Wow, wonderful keseruan kali ini ya teman-teman ya, dari kelas 1 sampai 6 semangat sekali ya untuk mengikuti Pekan Olahraga Sekolah SDIT Al Furqon Palembang. Masya Allah, luar biasa. Yeay. Mana nih? 3 Holid. 3 Holid. Ayo 3 Holid. 3 Holid. 3. Ambil majukan. Ya kan? Wow, keren banget. Sportivitas yang kita junjung tinggi dan juga semangat kebersamaan tim ya. Masya Allah, luar biasa. Membangun sportivitas, kreativitas dan juga kerjasama tim dari sejak dini ya. Luar biasa SDIT Al Furqon. Semoga terus jaya ya. Amin ya rabbal alamin, membentuk anaknya ahli fikir, ahli zikir dan ahli ikhtiar. Amazing.
Kenapa kalian seneng banget sih? Karena karena pas taekwondo juara 1, pas badminton udah menang, terus volley juga menang. Masya Allah, luar biasa, kalian banyak ya yang menang ya. Gimana strategi kalian dalam memenangkan lomba yang kalian menangkan tadi? Coba, gimana strategi kalian? Kalian udah menang 3 lomba nih. Gimana dong, boleh share ke teman-teman? Kompak. Oke, kompak yang pertama. Terus apa lagi? Kita agak marah-marah kalau ada teman yang salah. Oke, kita nggak marah-marah kalau ada teman yang salah ya. Fokus. Oke, kita fokus. Masya Allah, apalagi? Selalu damai kalau udah menang atau kalah. Tetap damai walaupun menang atau kalah. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi dong, yel-yelnya Al-Farabi. Masya Allah, amazing. Thank you ya atas keseruannya. Wow, keren.
Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Ini jembatan gantung ya teman-teman, ini jembatan gantung itu goyang-goyang ya. Jadi keseimbangan sangat diperlukan, walaupun ada pegangannya kita harus tetap fokus dalam menginjakkan kaki ya, dalam menginjakkan kaki ke papan-papan jembatan gantung itu. Ya. Nah, di sini pertandingan badminton lagi putra Ikhwan ya. Pertandingan badminton Ikhwan. Iya. Pertandingan badminton Ikhwan. Lapangan kita lengkap ya teman-teman. Lapangan badminton ada, futsal ada, voli ada, gobak sodor ada. Mainan tradisional pun ada, dibuat oleh sekolah untuk fasilitas anak-anak bermain caingkling, gobak sodor, lompat tali. Hampir semua permainan tradisional dimainkan di SD Teol Purkon Palembang setiap hari Kamis. Iya. Nah, kita setelah ini kita lihat lagi kembali ke bola voli besar. Bola apa ini namanya? Bola angin besar, bola balon ya. Ya, itu ada bola besar, main bola besar. Iya. Itu kalau tidak kompak tidak akan bisa untuk menaklukkan bola itu ya. Jadi harus kompak. Semua tim harus kompak. Sangat-sangat besar bolanya. Ini permainan terbaru di POS tahun 2026.
Ini adalah pos yang kedua. Yang pertama dilakukan tahun 2025 dan yang kedua dilakukan pada tahun 2026. Tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak kesayangannya di SDIT Al-Furqan Palembang, insya Allah anak Anda akan happy belajar dengan penuh semangat, gembira, ria. Jangan lupa catat tanggalnya dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 4 September, gelombang pertama. Kuota sangat terbatas, jadi harus cepat-cepat ya, nanti sebelum penuh. Tahun ini kita membuka 5 kelas ya, dengan satu kelasnya 28 orang. Di lapangan besar ada pertandingan futsal antara kelas 1 Zaid dan kelas 1 Umar. Kelas 1 Zaid dan kelas 1 Umar. Ini anak-anaknya. Anak-anak futsal. Kelas 1 Zaid, wali kelasnya Bunda Marlina, dan kelas 1 Umar, anak-anaknya wali kelasnya Ustadz Budi. Iya, oh ada Ronaldo, wow. Disiarkan langsung acara ini di channel YouTube SDIT Al-Furqan Palembang. Oke. Gol! Oh, belum gol, tidak jadi, belum siap tadi. Handsball. Ada perdebatan. Handsball. Ada wasit ya. Handsball, berarti tidak jadi gol. Oh, handsball untuk tim 1 Umar.
Ini adalah spiderweb teman-teman, tidak jauh sangat sulit juga ya untuk dinaiki kalau kemampuan kita dan keberanian kita berkurang. Nah, di sini anak-anak dilatih untuk membangkitkan keberanian dalam dirinya, kemandiriannya agar berani melintasin itu. Jadi jaring laba-laba itu spiderweb dinaikin, melintasi ke atas lalu turun kembali. Permainan ini biasanya ada di outbound tetapi di pos kita adakan juga. Jadi di pekan olahraga sekolah ini ada outbound ceria, yaitu ada climbing, ada titian tali, ada spiderweb, ada halang rintang, dan ada jembatan gantung.
menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia.
Baik, sahabat Purkaners, kita berjumpa lagi di pertandingan futsal level 4. 4 Said berhadapan dengan 4 Aljaro. Skor masih 0-0. Ya, sepertinya kedua pemain ini sama-sama agresif ya, ingin mengejar ketertinggalan poin, di mana pertandingan yang sebelumnya mereka berbagi angka dengan level yang sebelumnya. Sepertinya bola sudah keluar, bola di kiper, ya, diambil 4 Said. Oh, ternyata lemparan kiper kembali. Nah, si L siap. Hampir saja Ananda Sultan mencetak gol. Kita lihat apakah ini akan menjadi sebuah gol. Ya, sepertinya tim Pak Said sudah mulai menemukan permainan. Ya, wasit meniup fluid, bola keluar. Ya, permainan masih 0-0. 4 Aljaro kembali menekan. Ya, 4 Aljaro. Buang saja bolanya. Sultan kembali membawa bola, siap untuk bersyuting. Oh, ternyata tidak tepat sasaran memberikan syutingnya tadi. Kembali lagi Fajri, hanya sentuhan ringan. Bola di Aljaro. Bali bertahan. Ya. L kembali meminta bola. Siap dengan syuting yang keras. Ya, fluid meniup pelanggaran. Ya, mengenai tangan salah satu pemain. Oke, bola jauh keluar lapangan. Skor masih 0-0. Permainan yang begitu menarik ya dari kedua tim. Sultan hampir saja peluit dibunyikan, skor tetap 0-0. Oke, mantap sekali. Lanjut, kita beralih ke level 6 ya. Level 6 bersiap-siap. Ibnu Sina memakai baju yang berwarna biru pink berhadapan dengan kelas 6 Al-Farabi ya. 6 Al-Farabi. Harap bersiap-siap. Ini wasitnya Ustadz Umar Ali, salah satu pemain dari SDIT Al-Furqan Palembang yang pernah mewakili lomba futsal tingkat kecamatan antar guru dan pegawai. Ya, Ibnu Sina yang mengambil bola. Pertandingan baru saja menentukan tempat bola. Oh, Ibnu Sina melawan Al-Farabi. Harap bersiap-siap. Sepertinya Ibnu Sina yang akan berikan syuting pertama. Oh, itu ada pemberian rompi ya. Ada seorang kiper. Iya, peluit panjang dibunyikan. Hampir saja gol. Oh, ternyata tidak gol. Masih ditepis oleh kiper ya. Oke. Al-Farabi. 6 Al-Farabi. Oke, bola ditangkap oleh kiper Ibnu Sina. Dibuang saja. Belum memberikan serangan yang mematikan ya dari tim Al-Farabi ya. Ibnu Sina
Oke. Dipotong saja, hampir saja Bung. Hampir saja. Tackle yang keras mengenai salah satu pemain Alparabi ya. Nah, ini permainan yang sangat menarik. Mengingat kedua tim ini pernah menjuarai POS ya di tahun sebelumnya. Dan apakah dua tim ini mampu mempertahankan gelarnya? Kita lihat, kita saksikan. Bola masih di Ibnu Sina bolanya. Sepertinya dibuang saja bolanya. Masih skor 0-0. Aduh, sayang sekali. Bola di Alfarabi. Kembali tendangan. Out bolanya. Bola kembali di kiper. Ya, bola di kiper. Pertandingan habis. Oh, belum. Ternyata bolanya keluar, ya. Ternyata keluar bolanya. Memberikan fluid panjang karena pemainnya tidak mendengarkan instruksi dari wasit. Kembali tim Ibnu Sina. Iya. Disundul saja oleh tim Alparabi, masih berjuang mendapatkan poin. Ditepis saja oleh kiper. Ya, bola di Alparabi atak menjadi poin. Ternyata tidak mengenai sasarannya. Bola masih di tim Nusina. Masih wow, skill Apkar dari Alparabi. Shooting. Gol. 1-0 untuk tim 6 Alparabi. Sebuah shooting yang sangat keras. Sangat mematikan. Apakah bisa gol lagi, gol tercepat yang dilakukan oleh tim Ibnu Sina. Baru saja mendapatkan skor 1-0 tim Alparabi, kini harus skor 1-1. Apakah akan menjadi gol lagi? Membentur salah satu pemain tim Ibnu Sina. Kembali lagi tim Ibnu Sina menguasai permainan. Break. Kita lihat skill break keluar. Iya, 3 pemain sekaligus dikocek. Bola pendek, tiki taka yang unik. Iya, masih saja 1-1. Bola panjang. Keluar bolanya ya, out. Tendangan ke dalam untuk tim Ibnu Sina. Sia-sia saja peluang yang sangat matang tadi. Skor masih 1-1. Tim Alparabi 1-1. Tim Ibnu Sina 1. Bola panjang apakah akan diberikan, mengingat waktu mungkin akan habis. Dibuang saja. Apkar nomor 5. Apkar masih menjaga di bagian depan. Bola panjang. Oke, bola di kiper lagi tim Alparabi. Wasit nampaknya sudah melihat waktu. Apakah waktunya akan segera berakhir dengan skor 1-1 ataukah ada sejarah terbaru? Dibuang saja. Wasit sudah melihat jam yang ada di tangannya. Bola pendek, shooting keras, hampir saja mengenai kaki. Ya, di kiper lagi. Baku hantam, ya. Kal nomor 19 harus berhadapan dengan kiper. Dan nomor 19 harus mendapatkan kartu merah. Tim Alparabi kehilangan salah satu bermain dan tim Alparabi akan bermain dengan 3 orang. Ya, apakah tim Alparabi mampu menghadapi permainan dari Ibnu Sina yang begitu agresif? Mengingat tim Alparabi tadi mencetak gol duluan. Tapi Alparabi tidak main-main untuk menghadapi Ibnu Sina. Mereka tetap konsisten dengan 3 pemain belakang yang pernah
menjaga lini pertahanan dari kelas level 5 yang sebelumnya. Ya, masih bola pendek, handsball didapatkan oleh tim Ibnu Sina. Akan mengambil shooting jarak jauh. Apakah ini akan memberikan keberuntungan untuk tim Al-Farabi? Oh, masih membentur benteng pertahanan Ibnu Sina. Dipotong saja. Waktu habis dengan skor 1-1. Partai Big Match Ibnu Sina dan Al-Farabi. Masih persiapan untuk level berikutnya. Baik hadirin para Purkoners yang siang ini masih menonton kegiatan Pekan Olahraga Sekolah SDIT Al-Furqan Palembang. Masih tegang atau masih panas persaingan antar kelas ya. Mengingat ini kejuaraan yang bergengsi untuk para murid SDIT Al-Furqan itu sendiri. Di sebelah kanan ini ada pertandingan bola voli besar ya. Sangat-sangat panas ya. Cuaca yang panas ditambah permainan yang menarik dari beberapa tim ya. Oke, kita akan mencari tempat view yang lain agar partai tontonan ini lebih menarik. Baik Purkoners, berikutnya pertandingan 4 Mas'ud melawan 4 Umar. Oke, bola di tengah yang akan dipimpin oleh wasit Ustadz Iksan, salah satu kiper terbaik yang pernah mewakili SDIT Al-Furqan Palembang di ajang futsal guru tingkat kecamatan dan tingkat kota Palembang. Ustadz Iksan membagikan rompi kepada tim 4 Mas'ud. Pertandingan akan segera dimulai. Sama mengejar poin dan sama-sama mengejar peringkat. Akankah hari ini kelas 4 Mas'ud atau 4 Umar menduduki peringkat pertama? Persiapan bola akan diambil dari tim terbaik yang pernah menjuarai. Oke, tim 4 Mas'ud akan mengambil shooting jarak tengah. Oh, ternyata masih meleset. Masih meleset, Bung. Masih rebutan. Tim 4 Mas'ud yang tidak memakai rompi, 4 Umar yang memakai rompi. Partai Big Match. Oh, peluit panjang. Oh, masih rebutan di wilayah pertahanannya 4 Ibnu Umar. Wasit Ustadz Iksan memberikan instruksi kepada salah satu pemain 4 Mas'ud untuk melepas jam tangannya, aksesoris yang bisa membahayakan para pemain. Nah, bola masih dikendalikan oleh 4 Umar. Diambil oleh salah satu pemain 4 Mas'ud. Bola keluar. Oke. Bola keluar. Oh, masih. Oh, memasuki lini pertahanan. Oh, ditangkap saja oleh kiper dari 4 Mas'ud. Masih mengendalikan permainan. Oh, hampir saja mengenai tangan salah satu pemain 4 Umar. Bola dibuang saja. Masih baku hantam di wilayah pertahanan 4 Umar. Skor 0-0.
Permainan yang klasik, bertempo cepat. Oke, 4 Umar. Oh, hampir saja Bung. Hampir saja. 4 Mas'ud. Gol yang pertama. Oke, bola masih di 4 Mas'ud. Pemain belakang yang harus membantu lini penyerangan, mengingat pemain hanya 1. Sisanya, oh ternyata instruksinya bertahan. 2 pemain dari 4 Mas'ud menjaga pertahanannya. Sepertinya ini adalah strategi agar tidak terjadi gol dari tim 4 Mas'ud. Bola diambil 4 Umar. 4 Umar sepertinya mencari poin yang keras. Bola masih aman di kiper 4 Mas'ud. Oh, dipotong saja oleh salah satu tim pemain 4 Umar. Masih Kocek. Kocek masih rebutan. Oh, ada yang menarik baju, tapi tidak menjadi pelanggaran. Masih kosong Ibnu Mas'ud. Bola corner. Oh, pertahanannya menyisakan 1 orang dari 4 Mas'ud, mengingat back yang terhandalnya ke depan membantu pertahanan di lini tengah. Dipotong saja. Ya, kembali 4 Ibnu Umar. Oh, di sliding, bangkit kembali. Ya, pelanggaran untuk tim 4 Ibnu Mas'ud. Instruksi dari wasit Ustadz Iksan. Oke, ambil bola corner. Oh, enggak, pelanggaran ya, pelanggaran. Siap untuk kembali membuka peluang ya. Oh, masih bola pendek. Oh, dipotong saja. Hampir saja. Kesalahan dari pemain belakang 4 Ibnu Mas'ud menjadi keberuntungan untuk 4 Ibnu Umar. Kembali bermain, dipotong saja. Oh, mengenai tangan. Oh, wasitnya melihat dengan jeli. Itu sebuah pelanggaran untuk tim 4 Ibnu Umar. Apakah syuting ini akan menjadi sebuah keberuntungan seperti tim Ibnu Sina tadi? Wasit masih menentukan jarak. Apakah ini akan menjadi gol? Kita lihat saja Bung. Oh, hampir saja dipotong bolanya oleh salah satu tim 4 Ibnu Umar. Kasih lagi bola pendek, permainan yang pendek diterapkan oleh 4 Ibnu Mas'ud. Oh, kesalahan yang sangat-sangat fatal. Oh, masih 4 Ibnu Umar. 4 Ibnu Umar Oke, memberi panjang. Masih Bung, dipotong saja, digiring. Bola out untuk tim 4 Ibnu Mas'ud. Bola pendek diterapkan lagi, dipotong saja. Oh, melewati 1 pemain. Backnya atau permainan pertahanannya masih mampu menghalau dari permainan 4 Ibnu Umar. Bola pendek kembali diterapkan. Masih 4 Ibnu Mas'ud, masih bermain pendek. Oh, masih bermain pendek. Bola keluar, 4 Ibnu Mas'ud mundur 3 langkah sepertinya, mengambil ancang-ancang agar bolanya kembali. Oh, masih dikocek. Oh, dipotong saja Bung. Sliding tackle. Ya, masih 4 Ibnu Umar. Permainan klasik. Wow, bola keluar menyentuh tim 4 Ibnu Umar ya. Permainan selesai. Skor 0-0 antara 4 Ibnu Mas'ud berhadapan dengan 4 Ibnu Umar. Berikutnya partai big match yang selanjutnya untuk level 6. 6 Al-Hindi berhadapan dengan 6 Al-Hawarizmi. Ini partai seru juga ini. Kelas 6 sangat sengit permainannya di bidang futsal. Nara harapannya tetap menjaga sportivitas di antara kedua belah tim.
Oke. Wasitnya kembali Ustadz Umar Ali yang akan memimpin laga partai big match ya antara 6 Al-Hindi berhadapan 6 Al-Hawarizmi. Oke. Para pemainnya sudah bersiap-siap. Sedang tos penentuan bola dan penentuan tempat. Sepertinya bola akan diambil dari tim 6 Al-Hindi. 6 Al-Hindi. Oh, tidak. 6 Al-Hawarizmi yang akan mengambil tendangan di tengah-tengah ya. Bola tengah. Ya, shooting sepertinya akan segera dilaksanakan. Wasit Ustadz Umar Ali siap untuk meniup peluit. Tanda permainan akan segera dimulai. Kipernya ini sedang bersiap-siap. Permainan akan segera dimulai. Oke, peluit panjang dimulai. 6 Al-Hawarizmi yang akan mengambil shooting pertama. Wow, bolanya melewati garis Mister Gawang. Masih melambung untuk tim 6 Al-Hawarizmi. Bajunya sama, berwarna putih namun coraknya berbeda, yang memberikan ciri khas permainannya. Kita lihat skor 0-0. Al-Hindi, Al-Hawarizmi. Bola out, dijaga oleh salah satu pemain. Oh, membentur penyerang dari Al-Hindi ya. Masih oke. Oh, instruksi untuk maju lagi dari wasit Umar Ali. Oke, bola panjang. Oh, penyelamatan yang sangat brilian. Oke. Panas, sangat panas, Bung. Ibrahim, oh ternyata membentur salah satu pohon ya. Tidak sengaja tadi, tapi tetap tidak menjadi sebuah pelanggaran karena itu alam. Ya, diambil dari tim 6 Al-Hindi. Ibrahim sudah menunggu di depan. Apakah ada sondolan yang masih membentur benteng pertahanan 6 Al-Hawarizmi. Kiper ya yang sangat bekerja keras. Mengingat pemain 6 Al-Hindi merupakan pemain yang sangat spektakuler. Selalu menjadi andalan lini depan maupun lini pertahanan setiap event SD IDL Purkan Palembang, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota Palembang. Oke, hampir saja. Oh, dibuang saja oleh kipernya. Kiper sangat agresif ya, menjaga gawangnya untuk tidak kebobolan. Oh, masih bola kiri. Bola pendek dipotong saja. Oh, sayang sekali counter attack-nya gagal, dipatahkan karena kesalahan salah satu pemain 6 Al-Hawarizmi. Masih saja rebutan bola di lini pertahanannya 6 Al-Hindi. Cuaca panas, pertandingan makin memanas. Oke, bola berkeliling keluar, meninggalkan lapangan. Kini 6 Al-Hindi. Oh, Ibrahim dijaga ketat oleh Ziad ya, dari 6 Al-Hawarizmi. Dijaga ketat, tidak memberikan celah sedikit pun kepada pemain 6 Al-Hawarizmi untuk mencetak gol. Dan kini kembali 6 Al-Hawarizmi. Oke, dipotong. Oh, ternyata tidak dapat. Oh, bola pendek dikejar saja oleh Ibrahim. Oh, dipotong dengan sangat manis. Oh, membentur gawang dari 6
Nam Al Hindi sudah hampir menemukan permainan. Nam Al Hindi salah satu tim yang memiliki main terbaiknya. Nampaknya kedua tim sama-sama antusias untuk mendapatkan skor, mengejar poin. Berikutnya, masih keras sekali. Hasan dari Nam Al Khawarizmi harus terjatuh bangun membantu lini penyerangan dari tim Nam Al Khawarizmi. Masih, syuting keras, masih tinggi di atas garis atas gawang Nam Al Hindi. Bola di kiper Nam Al Hindi, lemparan ke dalam, dipotong, hampir saja Bung. Pertahanan yang sangat baik yang ditunjukkan dari tim Nam Al Khawarizmi. Gol. 1-0 tim Nam Al Hindi. Selebrasi dari Ibrahim yang sangat menarik ya, seperti Martin Fes Argentina. 1-0 untuk tim Nam Al Hindi. Bolanya jauh sekali ke atas awan ya. Ke atas awan. 1-0 untuk tim Nam Al Hindi. Kembali lagi. Peluang yang kurang baik yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh tim Nam Al Hindi. Ini Ibrahim, penyerang terbaik, sedang mencari top skor ini sepertinya. Bola panjang akan dimainkan oleh pemain Nam Al Hindi. Panjang sekali bola ini. Oleh salah satu pertahanan terbaik Nam Al Khawarizmi. Waktu habis 1-0 nih Al Nam Hindi untuk menambah poin. Yang kalah harus turun peringkat. Tim Nam Al Hindi 1. Baik rekan-rekan Burkonas, pertandingan sepertinya berakhir dan akan dilanjutkan besok. Saksikan terus live streaming Al Furqon TV. Memang punya kita. Ternyata laga lanjutan ya tidak jadi diberhentikan. Lanjutan tim Al Farabi akan berhadapan dengan tim Nam Ibnu Khaldun. Ini tim tadi ya. Mereka harus mengejar poin, mengingat besok itu adalah penentuan. Jadi hari ini mencari poin untuk menaikkan peringkat. Jika menang maka tim Al Farabi akan naik peringkatnya.
kembali kita saksikan Purcorners tim Al-Farabi yang memakai kostum warna merah putih berhadapan dengan tim 6 Ibnu Khaldun. Kami nak dibawa, Be. Oh, ternyata bukan gol. Oh, ternyata gol. Gol ya tadi ya. Oh, skor 1-0 untuk tim 6 Ibnu Khaldun. Wah, tertinggal ini tim Al-Farabi ya. Membentur garis pertahanan dari tim 6 Ibnu Khaldun. Ditepis saja oleh Zaki, salah satu kiper yang memiliki postur tubuh tinggi yang sangat mudah untuk menepis tendangan dari para lawannya. Skor 1-0, waktu sudah berjalan kurang lebih 2 menit. Ya, bola masih belum terlalu berbahaya, diambil 6 Ibnu Khaldun. Cuaca panas, partai yang sangat panas. Mengingat mereka berdua, tim kedua ini harus mendapatkan poin agar mendapatkan peringkat tertinggi ya. Mengingat tim Ibnu Sina berhadapan dengan Al-Khawarizmi tadi mendapatkan skor 1-0. Oh, dikit lagi. Oh, gol 2-0. Kesalahan pemain belakang yang sangat fatal dimanfaatkan dengan baik dari tim 6 Ibnu Khaldun. 2-0. Tim Al-Farabi ketinggalan. Tim Al-Farabi ketinggalan dan harus bekerja keras sebelum waktunya berakhir. Lemparan jauh. Oh, masih dipotong. Wow, oh tidak, ternyata bolanya masih bola out. Para penonton yang terkena PHP, itu out bolanya. Itu saking kerasnya tendangan yang tak mampu dibendung oleh kiper dari 6 Al-Farabi. Skor 2-0, waktu berjalan hampir saja 5. Masih diambil dari pemain penyerang 6. Oh, dipotong saja. Oh, dikejar oleh, oh, dipotong lagi oleh tim 6 Ibnu Khaldun. Masih bola keluar. Bola panjang dipotong saja tim 6 Ibnu Khaldun. Oh, jatuh bangun tim 6 Ibnu Khaldun menghalau bola agar tidak keluar. Oh, peluit panjang berbunyi, waktunya habis. Skor 2-0. Selebrasi dari 6 Al-Khawarizmi yang menandakan peringkat mereka akan naik karena salah satu tim dari Al-Farabi tertinggal 2-0. Dengan ini tim 6 Al-Khawarizmi menggeser posisi dari 6 Al-Farabi.
Mau jadi komentator? Sepertinya Coach Ustadz Eko ingin mendapatkan dokumentasi yang mengucapkan terima kasih kepada rekan asuhannya ya, yang telah berjuang memenangkan pertandingan di siang hari ini. Mereka harus jongkir balik mendapatkan skor 2-0. Tim Al-Farabi harus berjuang mendapatkan peringkat lagi, mendapatkan poin kembali agar peringkatnya naik. Semangat untuk tim 6 Al-Farabi. Masih ada pertandingan akhirnya. Pertandingan selesai para sahabat Purkoners pada ajang POS 2026 dan akan kembali dilanjutkan di esok pukul 8 pagi. Tetap saksikan live streaming Al Furqon TV. Al Furqon pembeda.